kalau Ida jawab nih kayak pernah ke surga ini sama neraka gitu ya. Tetapi secara Upanishad bisa kita jawab, tetapi pengabaian menurut Banten, pengabaian menurut waktu, pengabaian menurut ada layon dan tidak, ada tubuh apa enggak. Jadi tidak serta-merta bahwa Sulinggih yang melaksanakan. Tetapi ada di daerah tertentu yang tidak memakai Sulinggih gitu. Kalau kamu miskin, kalau metapakan jadi orang kaya, celakalah kamu gitu. Sama juga, kalau kamu udah kaya, pura-pura jadi orang miskin, berbahaya juga kamu gitu. Kalau khususnya di dalam konsep pengabaian ini gitu. Makanya, karena orang Bali itu umumnya tidak mau bertanya. Atau aneh paling alit itu, yang mana sih yang dimaksud yang paling alit itu kan nggak pernah bertanya. Sedangkan tatua ini yang benar. Benar kan ini tatuanya dulu. Nah kalau jadi jenis pengabaian ini, yang sederhana itu sama kualitasnya dengan yang wah gitu. Ya, sama. Sehingga dia sadar dengan dirinya meninggal. Ada sang jiwa niki barangkali gitu merasukin tubuhnya sang balian ini. Saya belum ada upacara ini kan apa kita buatkan seperti itu. Sedangkan bahasa yang paling sederhana dipakai oleh seorang Sulinggih begini, seperti Ida bilang tadi itu, ongkara mulih maring arda candra mulih maring windu mulih maring nada pinakanen narda nariswari, om ang om lepas om deh. Apalagi kenapa masih tidak percaya, kan begitu jadinya. Masalahnya sekarang yakin dengan pujanya seorang Sulinggih, apa yakin dengan suaranya balian lagi kan? Om Swastiastu, Rahayu pemirsa Hindu Channel. Kemarin Hindu Channel mendapatkan banyak pertanyaan dari umat Hindu di luar Bali dan juga di Bali terkait dengan ngaben. Ternyata tidak bisa kita pungkiri dengan banyaknya literasi-literasi di media sosial, khususnya di Facebook, kita melihat catatan-catatan menarik tentang pengetahuan literasi kehinduan, ajaran Hindu, yaitu bersama dengan Ida Begawan Agra Segening. Swastiastu. Rahayu. Menarik melihat di postingan Ida. Anak-anak muda suka kalau melihat postingan-postingan di Facebook. Selain, ini kita lagi lihat ritual di Bali, lagi lihat ritual di Jawa, di luar Bali lainnya. Tiba-tiba ada catatan penting yang akhirnya dibaca. Dan dari situlah Hindu Channel mendapatkan pertanyaan, Mas Miko, bisa nggak sih kalau Mas Miko mengangkat tentang ngaben, tetapi dalam konteks simbolisnya seperti apa, kemudian ada nggak sih konsep penyederhanaan dalam ngaben Ganten. Jadi Miko mencari yang terbaik dengan bertemu dengan Ida Ganten. Menarik. Om Swastiastu. Kalau kita bercerita tentang ngaben khususnya di Bali gitu ya, itu kan banyak sekali lontar-lontar yang menyebutkan tentang pengabenan. Ada di Yamo Tapo, Yamo Purwo, Yamo Purana, Yamo Purwana gitu. Itu kemudian di Pluto Aben, Durjana, banyak sekali, hampir lebih dari 30 literasi untuk pengabenan. Yang menarik di sini adalah punya nabenya Ida, Ratu Nabe Dukuh, punya 2 buku pengabenan yang sangat menarik. Salah satunya adalah Puja Pitra Siwa, kemudian ada Puja pengabenan, memang leluhurnya beliau mungkin yang membuat itu. Puja buat Saura namanya, pemujaan kepada Dewa Matahari gitu. Nah, dari sekian banyak jenis-jenis pengabenan, sebenarnya bukan disederhanakan, sudah ada pilihan gitu. Pilihan yang ada. Dari sekian pilihan hampir lebih dari 30 jenis pengabenan. Nah, Ratu Nabenya Ida itu meng-create dengan pola-polanya yang sama dijadikan satu. Makanya ada di sana namanya pengabenan, ada 18 jenis pengabenan. Yang dari sekian banyaknya pengabenan itu, Ratu Nabenya Ida itu meng-create menjadi lebih kurang 18 jenis pengabenan. Dari 18 jenis pengabenan itu, Ida sulit sekali juga memahami karena hampir yang mana namanya Sawa Prateka kan gitu. Kemudian yang mana namanya Asti Wedano. Banyak sekali lagi, lebih bingung lagi khususnya
orang yang tidak berkecimpung di situ, yang barangkali ya seperti dikatakan tadi bahwa di FB itu beliaunya kan tahu ngaben gitu. Oh, ternyata ngaben itu banyak sekali jenisnya. Nah, sekarang Ido mencoba meng-create lagi gitu. Dia mencoba meng-create lagi, ngaben itu adalah menurut Bantennya. Banten yang mana mau dipakai? Mau yang besar? Oh, ada namanya Ngewangun dia. Besar. Ngewangun ini pun dibagi lagi. Utama Madionista gitu. Nah, kemudian ada Pranawa lagi juga. Dari Banten ini. Oh, Banten Pranawa ini SOP-nya seperti ini dia gitu. Nah, itu kemudian ada Nywaste, ada Swasta. Nah, sehingga setelah dari proses-proses itu, Ida mencoba membagi lagi pengabenan menurut Banten, pengabenan menurut waktu, itu, pengabenan menurut ada layon dan tidak, ada tubuh apa enggak. Oh, gini. Ya. Nah, ini ada 3 ini. Oh, yang ada tubuhnya Sawa Prateka, Sawa Pranawa, begitulah. Sawa artinya ada tubuh dia. Nah, kemudian yang tidak ada tubuhnya ada juga. Namanya asti pakai tulang. Kemudian ada yang pakai gini pengawak kayu kan. Nah, ini jenis pengabenan yang ada tubuh dan tidak ada tubuh dia. Nah, kemudian pengabenan yang memakai waktu. Waktunya ini ada tandang mantri namanya. Tumandang mantri namanya. Kumandang mantri. Nah, waktu yang menentukan. Bantennya silahkan mau Ngewangun, mau Pranawa silahkan. Tapi ada waktu yang dipermainkan di sini. Tumandang mantri artinya tandang mantri, tumandang mantri, kumandang mantri. Itu sebenarnya ngaben itu bahasanya bagi Ido itu pemahaman Ido adalah bahasa Bali. Ngaben itu sama juga dengan tandang mantri gitu. Tandang mantri itu tandang artinya abad gitu. Apanya istilahnya sekarang itu kemampuannya yang mau besar gitu. Tetapi apa tidak berisiko. Nah, ini tandang. Tandang mantri adalah sebuah proses pengabenan yang menurut waktu hari ini meninggal, hari ini diupacarakan, hari ini dilinggihkan sudah gitu. Di Rong 3 ini linggih hari itu pengabenan tidak ada duasa lagi. Itu zaman dulu. Sekarang tandang mantri yang sekarang ini kan sudah berubah, bahasanya ngelanus. Jadi ada orang meninggal, dicarikan duasa, baru diupacarakan ngelanusnya gitu. Kalau yang aslinya tandang mantri itu hari ini meninggal, hari ini upacaranya. Sampai melingin hari itu, selesai pada 1 hari. Makanya tandang, kalau bahasa Balinya tandang itu abet gitu. Kena gede gitu. Risikonya besar, ya, kepayahan. Kepayahan ini bisa, ini pengalaman ada beberapa semeton kita juga karena kepayahan. Ikut meninggal juga dia, kelelahan. Ada yang kejadian yang seperti itu. Nah, itu yang disebut tandang mantri. Kemudian tumandang mantri. Tuman itu sisakan gitu. Sisakan gini apa? Dari proses pengabenan selesai nganjut ke pasih atau ke sungai gitu. Selesai sampai di situ, baru dicarikan waktu lagi untuk melaksanakan upacara penyekahan atau ngerorasnya. Ada jeda. Entah dia 3 hari, entah dia 12 hari, entah berapa hari, tidak ada batas waktunya. Ada jeda di situ. Kalau biasanya ini ampuran niki di yang melakukan proses ngaben niki harus seorang sulinggi, pemangku, atau juru gede atau seperti apa secara pemahaman. Betul. Karena nanti di sini pasti akan ada pertanyaan, loh kami di luar Bali. Di tempat kami belum ada sulinggi, kalau kami mendatangkan sulinggi jauh, mahal gitu. Ya, betul. Nah, jangankan di luar Bali, di Bali aja ada yang tidak memakai sulinggi kan. Di daerah-daerah tertentu seperti di daerah Tabanan, di Penebel, kemudian ada di daerah Kintamani, Trunyan, nggak ada sulinggi dipakai. Tetapi apa yang
yang bisa melakukan itu, kan mereka melakukan sebuah proses untuk bisa melakukan sebuah proses pengabenan, kan ada sebuah prosesnya, bukan sembarangan itu. Seperti misalnya jero mekelihan yang di daerah Kintamani itu kan begitu. Yang di sini juga di Penebel juga begitu. Ada sebuah proses yang mereka lakukan untuk bisa melaksanakan sebuah proses seperti itu. Nah, jadi tidak serta-merta bahwa Sulingih yang melaksanakan. Tetapi ada di daerah tertentu yang tidak memakai Sulingih gitu. Jadi tidak terpaku. Tetapi kalau dilihat Tatwa, ya mestinya Sulingih. Nah, sehingga zaman Ratu Nabe-nya Ida dengan Ida Nabe, Ratu Nabe Dukuh, Nabe-nya Ida, kemudian Ida Acanando dan beberapa Sulingih lainnya, makanya dibuatkan PSN itu kan salah satunya untuk menunjang kegiatan-kegiatan yang di luar daerah khususnya, yang tidak bisa melaksanakan proses pengabenan karena tidak ada Sulingih. Ya kan gitu. Sehingga pengabenan model apa yang bisa dilakukan karena memang tidak bebas. Nah, dibuatkanlah sebuah pemerintahan Dwija waktu itu kan. Nah, ini untuk mengantisipasi kekinian dari sebuah proses. Hai. Tiga dulu. Itu. Nah, dibuatkanlah sebuah proses seperti itu gitu. Nah, dengan proses seperti itu salahkah? Ya tergantung sekarang kalau makanya waktu itu Ida juga ikut ngajar dengan Ratu Nabe. Makanya diwanti-wanti seperti itu bahwa yang melaksanakan proses pengabenan kecil, sekup kecil gitu. Nah, kemudian sehingga dibuatkanlah sebuah pakem gitu yang bisa melaksanakan proses pengabenan kalau tidak ada Sulingih di situ di daerah. Tapi sekarang menjadi fenomena kan. Ada Sulingihnya, jero gedenya ini juga ikut masih ngaben. Nah, ini mungkin attitude-nya yang perlu diluruskan lagi gitu. Tapi sebenarnya maksud dan tujuannya kan bagus itu karena tidak ada Sulingih, sedangkan Ahmad Indo yang harus melaksanakan pengabenan dibuatkan seperti itu dengan sekup pengabenan kecil. Artinya proses-proses untuk melakukan ngaben bisa menyesuaikan dengan lingkungan desa dan keterbatasan umat. Nah, tetapi kalau dari Tatwa yang bisa melaksanakan pengabenan kan harus Sulingih karena beliau menjadi sebuah proses dari proses Dwijati kan, sehingga beliau dikatakan sebagai siwa sekala. Beliaulah yang bisa menasihatin sang jiwa kan gitu, bukan seorang walaka, bukan seorang pemangku, bukan pemangku khusus, pemangku umum bukan gitu. Nah, ini yang menjadi pemikiran waktu dibuatkannya salah satu PSN itu. Tapi sekarang itu sudah bagus program kerjanya PSN itu kan mencerahkan umat ke desa-desa, ke pelosok-pelosok yang tidak ada Sulingihnya kan bagus sekali itu. Nah, dari kembali lagi ke pengabenan itu ada yang tandang mantri, tumandang mantri, kumandang mantri ini itu zaman kerajaan dulu. Kalau kerajaannya meninggal, itu abu jenazahnya itu tidak serta-merta hari itu diambil. Jadi nunggu 1 hari biar sampai dingin dia. Seorang Sulingih lah yang akan mengambil abunya itu. Memakai busana agung, memakai peralatan semua dari emas gitu. Nah, yang sekarang kumandang mantri ini dirubah lagi sedikit, ada jeda bahwa dari sebuah proses itu setelah proses pengabenan mau ke nyekah ini ada sebuah proses, ada metelu bulanan, ada potong gigi gitu, ada jedanya seperti itu. Itu yang sering disebut dengan kumandang mantri. Nah, itu yang dari waktu. Kemudian dari apa tadi? Bantennya ini banyak sekali, ada yang Ngewangun, Pronawo, Nyuwasto, Swasto, yang mana mau diambil. Tidak bisa dikecilkan itu. Tetapi ada pilihan yang dipakai. Nah, ya pilihan yang dipakai sama kualitasnya sama. Karena posisinya di sana kan bahasa sering kita pakai itu bahasa keikhlasan. Tapi bagaimana caranya mengukur ikhlas, kan itu masalahnya sekarang kan. Gimana parameter ikhlas, kita nggak bisa. Kan itu yang menjadi sulit. Nah, makanya kenapa di Puri, nah contohnya anggap dah di Puri di Bali gitu. Kenapa beliau membuat
upacara pengabenan begitu besar karena beliau Parisentana warihnya Ida Betara yang dibuatkan upacara itu karena keikhlasan mereka punya gitu. Kenapa enggak? Kan enggak salah, malah justru salah beliau mengambil yang kecil. Makanya Ida ingat sekali pesan Ratu Nabi, jangan sekali-sekali kamu mempunyai pikiran yoganya itu metapakkan seperti orang kaya atau seperti orang miskin. Kalau kamu miskin, kalau metapakkan jadi orang kaya, celakalah kamu gitu. Sama juga, kalau kamu udah kaya, pura-pura jadi orang miskin, berbahaya juga kamu gitu. Kalau khususnya di dalam konsep pengabenan ini gitu. Kalau Puri itu punya beliau dan memang bisa melakukan itu, silahkan. Tapi kalau kita ini yang anggaplah kaum abangan begitu, mau buat yang seperti itu bisa kalau punya kan gitu. Kalau tidak punya jangan dipaksa. Malah habis ngaben kan bisa pusing ini. Itu. Ide izin tadi sebelum kita diskusi dengan adanya kamera ini kan kita juga ada obrolan bahwa ada literatur atau ada lontar-lontar antara ajaran A dengan ajaran B di Hindu ini agak perlu dipikirkan begitu mendalam oleh ide selaku betul. Yang muput ngaben mungkin gitu. Ya. Itu pengalamannya seperti apa itu? Itu sangat menarik sekali. Nah, biasanya begini, ceritanya begini. Di Bali itu khususnya orang Bali itu sungkan bertanya. Contohnya begini, seperti misalnya anak punya keluarga yang ada salah satu yang meninggal, pasti tanggil ke gereja kan, Ratu Sulingge gitu dah. Saya mempunyai saudara meninggal, saya ingin upacara pengabenan yang paling kecil gitu. Upacara pengabenan yang kecil ini tidak pernah ditanya lagi. Upacara pengabenan apa yang kecil itu? Yang punya hajat itu tidak pernah bertanya. Kalau Sulingnya pasti tahu, oh pengabenan, oh menurut ini, swasta ambil. Swasta ini ambil. Berarti pengabenan ini tidak perlu ada upacara yang besar di rumah. Cukup upacaranya Sulingnya satu kali muput di setre saja gitu. Salah satunya. Sekarang yang punya hajatan ini sudah, oh ya, Sulingnya pasti bilang ya, oh ini yang di Bantennya dipakai. Nah, yang punya hajatan begitu, ya juga. Pulanglah ini, dicarikan duasa dan segalanya, pulang. Nah, sekarang sampai di rumah, ini ide bercerita sambil menjawab ini. Sekarang yang punya hajatan pulang ke rumah, ternyata yang meninggal ini banyak punya tabungan. Banyak punya tabungan. Baru bersih-bersih di rumahnya, wah ternyata banyak punya tabungan. Wah, dibikinin lembu ya, gitu. Dibikin balai-balaian ya. Kemudian dibuatkan kajang ya, dicarikan gamelan ya, gitu. Sehingga konsepnya yang merencananya karena tidak pernah ditanya Sulingge mau dikasih upacara apa gitu. Karena konsepnya Sulingge, minta yang paling kecil, nyuasta namanya. SOP-nya seperti ini, gitu. Tidak ada kajang, tidak ada ancak saji, tidak ada damar kurung, kan begitu konsep. Tidak ada lembu, tidak ada balai-balaian, gitu. Cukup pepago saja bawa ke setre, selesai. Tetapi karena ini nanti yang punya uang ini banyak, datang lagi ke gereja, saya bikinkan gini ya. Karena seorang Sulingge, iya. Oh iya, bikin lembu ya, iya. Terus kajangnya gimana tuh? Oh, nagih kajang. Oh, dikasih kajang. Nah, inilah jadinya sekarang dari konsep pengabenan itu, kalau tiang mengandaikan bahwa itu tidak ubahnya membuat sebuah capcai. Sebenarnya capcai ini kan sudah dibuat sudah diformulasikan sama Sulinggehnya. Tapi karena ada permintaan ini, sehingga formulasinya ini menjadi berbeda. Mestinya capcai ditambahkan dag-dag, ditambahkan kelor, ditambahkan pisang gitu. Apa jadinya namanya ini capcainya?
Kadang bingung menamakan ini. Sama juga dengan konsep pengabenan ini. SOP-nya mestinya nyuaste, tetapi karena ada permintaannya ini, sehingga tidak nyuaste lagi. Apa namanya, bingung lah jadinya gitu. Inilah yang terjadi. Nah, konsep ini yang menjadi sekarang ini menjadi fenomena. Makanya karena orang Bali itu umumnya tidak mau bertanya. Atau aneh paling alit itu, yang mana sih yang dimaksud yang paling alit itu kan nggak pernah bertanya. Oh, nyuasto nih. Kalau nyuasto niki SOP-nya begini, tidak perlu ada kajang. Tidak ada perlu ada pengaskaran di situ, tidak ada perlu ada markurung. Nah, gitu. Pisang jati pengeroyakan diganti dengan tertindih. Sebenarnya prosesnya bisa dikecilkan, dikecil. Tapi kan orang awam ini kan tidak tahu. Oh, di sana cari Banten itu murah itu, gitu dah jadinya ke ekonomi jadinya. Sedangkan tatua ini yang benar, kan ini tatuanya dulu. Sulingih akan memberikan upacara pengabenan yang kecil, namanya ini, SOP-nya ini, gitu mestinya. Kalau Anda permintaan dari yang punya upacara ini, permintaan seperti ubah ini, mestinya begitu. Tapi karena tidak dirubah. Minta yang kecil, tapi mereka membuat sesuatu yang di luar SOP. Kan ini yang menjadi masalah. Itu yang terjadi di Bali khususnya. Kalau di Jawa itu, karena pengetahuan jenis pengabenan itu tidak banyak. Kalau jenis-jenis pengabenan yang Ido tahu itu hampir ada 30-an. Jangan disebutkan itu, mahal banyak banget itu nanti. Ya, itu udah ada 30-an ya, makanya Ido dibagi 3. Yang tadi itu gitu. Nah, kalau jadi jenis pengabenan ini yang sederhana itu sama kualitasnya dengan yang wah gitu. Ya, sama. Kembali lagi cerita tadi. Yang ada 2 yang menjadikan sebuah proses pengabenan yang menurut lontarnya, kemudian yang menurut Upanishadnya. Kan itu. Nah, tadi kemarin ada juga yang bertanya, menarik Niki. Terus gimana hukum orang yang meninggal mati bunuh diri dengan orang yang mati kecelakaan? Apa sama hukumnya? Ini kayaknya kalau Ido jawab nih kayak pernah ke surga ini sama neraka gitu ya. Tetapi secara Upanishad bisa kita jawab. Tetapi kalau kita melihat lontar ini, orang yang bunuh diri 100 tahun, 1000 tahun, hukumnya di neraka kan gitu. Pernahkah ke sana? Nanti ditanya gitu kan salah. Tetapi Upanishad bisa menjawab. Menarik itu. Gitu. Nah, kembali lagi ke jenis pengabenan dulu, kemudian pengabenan yang terkecil sama kualitasnya sama. Karena yang Ida melihat dari Pujo Pitra Siwa dan Pujo Buat Sawaranya ini pengabenan itu adalah membuka bungkus kemelekatannya mereka di dunia ini. Membuka bungkus ini, gimana membuka bungkus ini? Tubuh ini lahir dari aksara. Aksara inilah yang harus dikembalikan sehingga dia menjadi nunggal lagi gitu, sehingga bersatu dengan Ido Sengyang Widi lagi. Gitu. Ya, ini konsepnya dari pengabenan. Sehingga proses pengabenan itu sedikit ada unsur pemaksaan di situ. Karena orang yang meninggal pasti tidak sadar dengan dirinya meninggal. Yang disebut dengan turiopada itu. Antara sadar dan tidak sadar. Pada saat posisinya dia tenang, dia sadar dengan dirinya meninggal. Sehingga dia memanggil saudara-saudaranya, tidak ada yang pernah mau jawab, panik lagi dia, hilang lagi, tidur lagi, lelap dia. Begitulah orang meninggal. Jadi dia tidak sadar dengan dirinya meninggal. Dia tertidur lelap. Nanti kalau sudah tenang dia akan seperti kita melihat air di dalam tempayan gitulah. Kalau air itu tenang, berarti kita melihat wajah kita. Tapi kalau diubek air ini, kita tidak akan pernah melihat wajah kita. Lebih kurangnya seperti itu. Makanya pada saat proses pengabenan ini ada unsur pemaksaan, di situ ada disebut dengan mepungu, metetetangi. Bagaimana mengasih tahu bahwa sang jiwa ini dia sudah meninggal. Nah, ini yang disebut dengan barangkali kalau di Upanishad ini yang harus sang jiwa ini harus disadarkan mereka. Bagaimana penyadaran mereka inilah seorang eksekutor
yang harus mampu untuk memberikan sebuah pemahaman kepada yang meninggal ini. Sehingga dia sadar dengan dirinya meninggal. Nah, sehingga baru dia bisa mengikuti arahan dari seorang sulinggih. Umpamanya bahasanya, swargantu. Semoga kamu mendapat jalan yang terang, kan gitu. Dari swargantu, setelah itu moksantu. Momo kesah. Nafsumu di dunia ini, apa yang kamu punya di dunia ini, lepaskan sudah itu. Kan itu salah satu dari Upanishad untuk membuat mereka sadar gitu. Setelah itu sunyan itu setelah kamu bisa melepaskan momo kesahmu di dunia ini, sehingga baru kita mendapatkan kesunyian, kedamaian. Dengan adanya damai ini, kembali lagi kita bisa mursantu kan gitu. Makanya aksara ini, makanya aksaranya kalau di puja-pujanya Ido memakai aksara. Sabata ai, bukan sang bang tangang ing, sabata ai rupan kita sekadi bayu, pengawaan sira sang anggapati mantuk mulih maring bayu kekleteg jantungmu, dari jantungmu kamu bisa pulang. Om bata ai sarupan kita sekadi gede, pengawaan sira sang merajapati mantuk mulih maring bayu angen, jantung bayu angen. Kalau orang kangen jatuh cinta itu kan jantungnya, hatinya. Pulang dari hati, lepaskan hati. Kangenmu lepaskan itu. Om ta'a isaba rupan kita sekali tejo pengawaan sirang yang banaspati. Wujudmu, lo tinggalkan itu tubuhmu. Wujud tubuhmu tinggalkan. Tuh. Dari mana? Dari ginjal keluar. A isabata. Aisabata. Nah, rupan kita sekali banyu akasa nih. Pengawaan sirah sang banaspati raja mantuk mulih maring idep pikiran. Dari pikiran kamu pulang gitu. Isabata a rupan kita sekali panca mahabuta. Pengawaan yang ibu Mahasidi. Pertiwi itu, makanya pertemuannya sa bata ai menjadi pertiwi. Nah, inilah pulang ke bayu angen. Selesai sudah. Begitu konsepnya orang kalau Titiang lihat dari proses pengabdian untuk mereka sadar dengan dirinya bahwa dia ada bayu di situ, ada nafsu di situ, ada tubuh yang mereka cari lagi. Kemudian ada pikiran, keinginannya, itu harus dilepas sehingga dia menjadi om. Makanya prosesnya, kalau orang di sana, sabata ai, namo siwaya, mang ang ong om, ang ong mang ang ah om, gitu dia. Pulang dah sini. Kalau hidup, om ang ong mang, om, kalau hidup ini, ong karo niki, ong karo tunggal, menjadi rua bineda ang ah, menjadi tri aksara ang ong mang, menjadi catur aksara, menjadi catur aksara ang ong mang om, menjadi panca aksara mang ang om om, menjadi dasa aksara sang bang tang ang ing nang mang sing waya. Itu untuk hidup. Kalau kembali ini yang dikembalikan, inilah eksekutornya harus mampu untuk memproses itu gitu. Bukannya puja weda itu salah, enggak. Tetapi kita perlu memahami dari sebuah proses tatwa. Belum lagi ke dalam simbol-simbol di dalam proses pengabdianan itu kan. Yang paling sederhana sekali di simbol. Makanya Ido besar upacara, kecil upacara, ada simbol yang tidak pernah lepas. Mepegat. Mepegat pakai tangan kiri kan. Pegat kan gitu, tangan kiri nih. Kenapa nggak pakai tangan kiri? Terus pada saat orang nguyeg galih itu, kenapa dia memakai tangan kanan? Sedangkan mepegat ini, kalau dia berlawan arah ke jarum jam, kalau kita dalam bentuk teologinya memutar ke kiri, berarti kan ngelepas nih. Nah, kalau sekarang di teologinya kita mau nguyeg galih ini, mau ngelepas ini, malah justru kita pakai tangan kanan dan muter, berarti kan kita menurunkan, menghadirkan dia kembali. Kan bingung jadinya. Sang jiwa kan bingung.
kok malahan keluarganya malah meminta dia akan hadir kembali, sedangkan pujonya ini pujonya ngelepas itu. Kan bingung nih. Makanya pada prosesnya orang ngelepas, mestinya pakai tangan kiri, pada saat nguyaknya pun mestinya tangan kiri, karena ngelepas keterikatan. Makanya Ida melihat unsur jiwa yang paling kuat menarik tubuh itu adalah unsur tulang. Tulang. Kalau kita gabung ini tulang ing dan yang itu kan aksaranya. Coba letakin. Tulang di bawah pasti aksaranya ing. Kalau di atas niki buku-buku itu ketemu yang, ing yang niki siapa? Om. Om inilah yang kuat menarik ini. Makanya kalau orang meninggal, kalau dipendam ini 12 hari baru lepas dia. Tubuhnya selalu diikutin oleh sang jiwa ini gitu. 12 harinya, makanya orang 12 harinya makanya disebut dengan ngerorasin, ngelepas ini. Sehingga dia terlepas, sehingga sang jiwa baru bisa berangkat ke alam kota Yama gitu. Itu di Atmo Prasangsanya begitu disebutkan. Nah, simbol-simbol inilah yang sangat sudah banyak hilang gitu. Kalau kita melihatnya dari simbol dari sebuah prosesi, bahasanya ngaben alit, ngaben kecil ini sebenarnya sah-sah aja. Tergantung eksekutornya. Kalau menurut Ida. Dan juga keikhlasan dari bagian. Ya, itu kan sudah pasti itu. Keikhlasan. Cuman bahasanya ngukur keikhlasan itu yang sulit. Gimana caranya ngukur keikhlasan? Ini ada penjelasan lanjutannya nggak Ida? Kalau nggak, Miko ada pertanyaan. Oh ya, silakan. Kita sebagai manusia ini kan membawa sebuah karma. Gitu. Ya. Sedangkan dalam proses ngaben itu kan tadi disebutkan di dalam sastranya maupun di dalam Upanishadnya. Ida ada pengalaman bahwa di mana yang indikator agak berat atau bisa berhasil atau tidak itu di bagian mana? Ada enggak Ida dalam proses ngaben ataupun manusia yang meninggal? Artinya kan hidup kita kan masih banyak, mungkin semasa hidup kita kan ada beberapa hal yang belum terselesaikan kan. Begini, kalau dari sebuah indikator sebuah keberhasilan itu kembali ke pokok permasalahannya dan salah sebuah keyakinannya. Yakin enggak? Masalahnya itu kan sudah person itu. Kalau seorang sulinggih gitu mengeksekusinya sesuai dengan sastranya, is okay, sudah. Oh. Tetapi dari mereka ini yakin. Ini masalahnya sekarang. Masalahnya sekarang yakin dengan pujanya seorang sulinggih, apa yakin dengan suaranya balian lagi kan? kan nanti kalau baliannya ini bilang ini belum diaben apa diaben lagi, sedangkan pujo sulinggihnya itu berurutan begitu mantapnya gitu. Mereka sudah pahami sekali, tapi akhirnya nunasin lagi bawah sih. Nah ini problem ini di Bali khususnya. Nunas buat salahkah mereka itu? Enggak 100% salah, tetapi perlu ini yang dipakai gitu. Bagaimana sebuah proses pengabenan di antara dia dibangunkan, menghadirkan leluhur, disuruh leluhur untuk mengajaknya, kemudian memanggil catur sanaknya untuk mengajaknya kembali. Kan begitu prosesnya. Kenapa pada akhirnya suara balian yang lebih dominan sehingga kita tidak percaya dengan adanya? Kembali lagi, percaya enggak? Kalau percaya ini sudah person. Kan gitu ya, bukan lagi ranahnya sulinggih. Kalau sulinggih pasti sudah memakai SOP sesuai dengan sastra yang dipakai, kan gitu ya. Tapi sekarang kembali lagi ke personnya. Kalau beliau percaya, mestinya enggak masalah seperti itu gitu. Tapi kalau dia tidak percaya, merasa bahwasan niki nanti kalau nanti ada sang jiwa niki barangkali gitu merasukin tubuhnya sang balian ini, saya belum ada upacara ini kan apa kita buatkan seperti itu. Sedangkan bahasa yang paling sederhana dipakai oleh seorang sulinggih begini. Seperti Ida bilang tadi itu, ongkara mulih maring arda candra mulih maring windu mulih maring nada pinakanen narda nareswari, om ang om lepas, om deh. Apa lagi? Kenapa masih tidak percaya, kan begitu jadinya. Nah ini person menurut Ida. Tapi mengukur person dan soal
ikhlas itulah yang sulit. Iya. Ya. Bagaimana dari kacamata ide yang dari pengetahuan ide tentang pelaksanaan ritual yang sampai saat ini itu dilaksanakan di Bali dan di luar Bali, kalimat penyederhanaannya itu kan pengetahuannya umat yang awam, wah itu kok meriah banget gitu, banyak gitu kan. Kenapa nggak harus cengkir aja dengan ini, cuman cukup ini gitu kan. Nah, secara sederhananya pengetahuan kita sebagai orang kampung, sederhana itu gimana? Apakah mengurangi Banten atau cukup Banten A diwakili Banten B, Kenten? Begini, makanya tadi itu Ida sudah bilang, kalau kita mengacu dengan konsep 3 tadi, Banten, tubuh, dan waktu kan gitu. Banten ini kan ada nih yang mau dikecilkan, gitulah anggap pilihan. Kalau Nyuwaste kan kecil sudah. Oh. Nah, cuman sekarang ini masalahnya menjadi sebuah pemikiran generasi anak muda ini. Pernah Ida melihat di FB itu, saya sekarang dulu orang tua saya diupacarain sekian juta menghabiskan kan gitu. Sekarang saya sudah menjadi seorang pendeta, malah cukup dengan pejati saja saya sudah bisa membuatkan cara mengaben, kan begitu. Yang di Pluto aben gitu, di 30 jenis pengaben itu namanya Nyuwaste niki. Orang yang mati berperang saja bisa seperti itu, dengan pejati saja, dengan beras catur, dia sudah dapat swarga. Nggak perlu diapa-apain, cuman tinggal puja saja. Pujanya ini puja pengarahan, bahwa dia sadar dengan dirinya meninggal. Setelah dia sadar dengan dirinya meninggal, om swargantu gitu. Setelah dia dikasih tahu dia bahwa dia sudah meninggal, begini lo kesini lo jalanmu, selesai. Kalau seorang yang anggap dah pahlawan gitu, dia cukup dengan pejati saja. Tetapi kalau di Swaste, Nyuwaste, kemudian Pranawa Geni, Pranawa Koso, Pranawa dan seterusnya itu selalu ada simbol. Selalu ada simbol. Nah, kembali lagi ke Nyuwaste ini, kenapa seorang pahlawan saja yang mati berperang saja cukup pakai pejati? Mahabharata. Korawa mati berperang semua itu kan masuk surga. Pendawanya cuman yang Dharma Wangsa saja, baru dalam benaknya saja itu bilang Aswatthama mati itu sudah masuk neraka itu kan. Panca Pandawa begitu hebatnya beliau dengan dharmanya masuk neraka. Makanya jangan khawatir, pasti masuk neraka. Tetapi kan ada proses. Kalau Kerawan kenapa dia masuk surga? Karena dia mati berperang. Makanya orang Nyuwaste yang terkecil yang pakai pejati dan beras catur itu, orang yang mati berperang langsung bisa melinggih, langsung nggak perlu dipacarain apapun, sudah dapat surga dia. Tapi kalau kita ini Nana, Ida masih ngajang Kentucky, masih sering uluk-uluk timpal kan? Bagaimana bisa masuk surga dengan Banten kecil, yang Banten besar aja belum tentu bisa masuk surga gitulah. Nah, sehingga bukan itu yang menjadi ukuran. Besar kecilnya, kalau di Jawa, kecil belum tentu mengurangi makna dari sebuah proses. Eksekutornya yang penting, kemudian yang pemuputnya gitu. Ya, eksekutor pemuputnya dengan yang punya hajatan itu ikhlas enggak? Kalau eksekutornya, kayak contohnya, kalau di Durmanggala di sini Bantennya Biokawana dah, di Bali itu kan rimit tuh. Kalau di Jawa suruh bikin Banten, cukup bungkanya, cukup benang merahnya, pujonya sama, aksaranya ang, sama. Kalau Durmanggala, Banten di Bali rimit, pakai selepannya, pakai bungkak gadangnya, aksaranya sudah selesai. Apa bedanya? Makanya eksekutor dengan sang punya hajatan sekarang mau enggak? Beliau ikhlas di sini eksekutor. Makanya Ida selalu membandingkan sebuah proses ini begini. Alam itu adalah komputer, USB-nya adalah Bantennya, pelaku operatornya adalah eksekutornya, sulingnya entah pemangku. Ini harus sinergi nih. Kalau tidak sinergi,
Kalau ISB-nya kena virus, alam pasti akan memberikan virus. Kan gitu. Kalau Bantennya Jawa, kalau Bantennya Bali, niasenya sama, tetapi bentuknya yang berbeda. Kalau Ide lihat, orang bisa menjahitkan di Bali, kalau enggak, bungkaknya saja. Kan begitu di Jawa. Salahkah? Bagi Ide, enggak kok. Sekarang eksekutornya, kalau mencari eksekutornya yang tidak paham dengan Banten itu salah juga. Nanti datang eksekutor dari Bali, oh gimana ini? Salah juga. Cari eksekutor, makanya Ide sering ngasih tahu, pahami Banten Jawanya, baru berani masuk ke Jawa. Kalau enggak gitu nanti akan benturan, pasti akan benturan. Karena pengetahuannya beda. Perlakuan dari pelutuk-pelutuk Bantennya di Bali itu sudah beda. Tetapi kalau di Jawa ini kan simbolnya yang penting. Biokawanan simbolnya benang bara, api di situ. Berarti ada daun nendong yang warna merah itu. Sudah selesai. Pujonya enggak sama, enggak masalah. Jadi niki ampun niki apa bahasa Jawanya api epo lagi pas banget. Jadi kalau menurut Ide, apa yang terlihat rumit di Bali tetapi sebenarnya esensinya sama. Betul. Di luar Bali, udahlah contohnya di Jawa, itu apa saja bagiannya? Ya, mungkin ada 5 lah. Contoh misalkan di sini nggak bisa, di sini rumit, ini bisa di Jawa benang ini gitu. Apa saja Ide coba? Salah satunya pereresian. Okay. Pereresian itu, kalau di Bali itu pasti ada sampiannya yang dijarit. Kalau di Jawa belum tentu bisa menjarit kan. Makanya dia pakai daun nendongan benang merah. Sudah selesai. Bungkaknya bungkak bungkak udang yang warnanya merah. Sudah selesai itu. Itu pereresian. Pereresian Durmenggala. Durmenggala itu adalah unsur air, berarti warnanya hitam. Wisnu kan? Wah, Wisnu warnanya hitam, bungkaknya pasti gadang, benangnya hitam. Sudah selesai. Kemudian Prayasita, Cita niki bungkaknya, apa sebab bungkaknya gading di situ di timur, sedangkan kalau mestinya bungkaknya putih dia kan. Nah, ini ada 2 konsep. Untuk menyucikan sesuatu niki kan harus ada materinya. Materi itu ada di barat, makanya bungkaknya pakai kuning, boleh pakai kuning, boleh pakai bungkak putih, bungkak bulan namanya, boleh dipakai di situ, selesai semua urusannya. Oh. Iya kan? Sebenarnya sama. Sama. Kalau paham, kalau nanti sulingnya yang diundang ini yang dari Bali ini yang tidak paham kan bingung jadinya. Tapi kalau Ido berapa kali ke Jawa, oh ini gecok lagi, itu bahasanya gecok. Caru di Jawa itu kan di caranya membuat carunya itu kan harus di lubang itu. Dibuatkan lubang, digali, sehingga baru potong, baru buatkan upacaranya di tempat itu kan. Kalau di Bali kan tidak ada begitu. Tapi konsepnya kan sama. Konsepnya mengeluarkan darahnya. Ini yang kalau orang-orang keren sekarang ini konsep Bhairava gitu lah. Iya memang begitu. Konsepnya itu darah, unsur pertiwinya memang harus ada itu. Unsur energi yang harus diperlukan memang harus ada darahnya. Cuman darah ini tidak terkontaminasi dengan alam lain sebelum ada persembahan, makanya dibuatkan it's okay. Sama, mau caru ayam berumbun sama juga, beliau cuman membuatnya aja di lubang kan. Oke. Ini menarik. Jadi bagaimanapun ritual ngaben ataupun upacara apapun tergantung eksekutornya. Betul. Nah, kalau ternyata pengetahuannya masuk pada Upanishad dan sastra, dan bahkan sastra Jawa itu sendiri ataupun sastra lokal, itu lebih bagus. Betul. Okay. Nah, niki sebenarnya banyak yang akan ingin ditanyakan Ide, tetapi karena kita tahu kesibukan Ide, kemudian kita ada beberapa pertanyaan lagi nanti topik. Nah, ini yang terakhir Ide. Bagaimana pesan Ide kepada umat Hindu dalam melaksanakan proses ngaben yang selalu terngiang adalah tidak berhasil dan berhasil, untuk memberikan kepercayaan kepada kami bahwa apa sih batasan kalian sebagai tuan rumah untuk percaya terhadap eksekutor, dan bahkan eksekutor memastikan kepada kita atau Sulinggi memastikan kepada tuan rumah bahwa ritual ini adalah berhasil semuanya.
Enten, monggo. Itu sangat menarik sekali ini. Ini masuk ke ranah skala niskala ini. Kalau kita ngomongin niskala ini kan sulit. Tetapi secara umum kita bisa mengatakan bahwa sebuah proses upacara, apalagi ngaben, berhasil tergantung pada orangnya. Orangnya selesai ngaben mecik peleng enggak? Kalau dia mecik peleng ini berarti kurang berhasil, bukan tidak berhasil, kurang berhasil. Karena dia akan beban, mungkin utang bank prosesnya, ya kan? Ini tidak berhasil, kurang berhasil. Tetapi ingat orang Bali, khususnya orang Hindu, dalam sebuah proses upacara itu selalu nunas ice. Kalau dia berdamai dengan hatinya, berhasil. Berdamai dengan hati. Ya, kalau dia masih ragu dengan proses upacara itu, dia tidak berdamai dengan hatinya, berarti belum berhasil. Tapi kalau dia berdamai dengan hatinya, bahwa sudah dilakukan oleh seorang sulinggih, dan saya melaksanakan dengan tulus ikhlas untuk melaksanakan upacara ini, yakin berhasil. Karena pujo itu tidak akan pernah mengkhianati. Kalau memang pujo itu berkhianat, itu mungkin kita tidak hidup hari ini. Ya kan? Tidak sejahtera, tidak senyum. Sekarang kan kuncinya nunas ica orang Bali. Orang Hindu nunas ica selesainya. Ya kan? Tidak begini. Tidak semua datang dari langit, tetapi semua datang dari sini, sehingga kita bisa memberikan sebuah proses upacara dengan senyum. Matur suksema Ida Bagawan Nagra Sagening. Pada hari ini kita diskusi tentang simbolis ngaben, kalimat sederhana, kemudian penyederhanaan Banten, penyederhanaan ritual, dan juga terkait dengan berhasil atau tidaknya sudah terjawab hari ini. Mungkin umat Hindu tetap selalu ikuti Hindu Channel dan jangan lupa untuk subscribe Hindu Channel. Sebenarnya kita tadi mau berhenti ketika podcast karena ada azan, tetapi ternyata di Bali ada juga suara. Ada, itu toleransi. Toleransi. Jadi karena Miku berpikirnya kan, nah di Bali pasti agak jauh, pasti jarak musola ataupun masjidnya ternyata berdekatan. Jadi dekat di sini. Di sini bagusnya, di sini ada semua. Ada gerejanya juga ada, puronya disiapkan sama Perumnas dulu. Bagus konsep. Ada masjidnya. Jadi diskusi kita tadi ada diskusi dengan Ido tadi, ada mungkin noise dikit suara ajan. Gema terus semua bersama dengan Ide Bagawan Nagra Sagening. Parmasanti. Om Santi 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 Om. Semua. Rayu.